Film yang sebentar lagi akan Anda saksikan ini menampakkan rahasia paling tersembunyi dari kehidupan Anda. Anda harus menyaksikannya dengan penuh perhatian karena film ini membahas masalah yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap dunia materi. Film ini tidak hanya menampilkan pendekatan yang berbeda atau pandangan filosofis, tapi ini adalah fakta yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Manusia telah dibiasakan sejak awal kehidupannya untuk memandang bahwa dunia tempat ia hidup memiliki wujud materi yang absolut. Sehingga ia tumbuh dewasa di bawah pengaruh pengkondisian ini dan menjalani seluruh hidupnya dengan cara pandang ini. Akan tetapi, penemuan ilmu pengetahuan modern memperlihatkan kenyataan penting yang sama sekali berbeda dengan anggapan umum. Semua informasi yang kita punyai tentang dunia luar sampai kepada kita melalui panca indera kita. Dunia yang kita pahami terdiri atas apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasakan oleh lidah, dan disentuh oleh tangan kita. Manusia bergantung hanya pada kelima indera tersebut sejak lahir. Itulah mengapa ia mengetahui dunia luar hanya sebatas apa yang diberikan melalui indera ini. Tetapi, penelitian ilmiah tentang indera kita telah mengungkapkan kenyataan yang sangat berbeda tentang apa yang kita sebut dengan dunia luar. Dan kenyataan ini telah membongkar rahasia sangat penting tentang hakikat materi yang menyusun dunia luar tersebut. Pemikir abad ini, Frederick Vester, menjelaskan pencapaian ilmu pengetahuan pada bidang ini. Pernyataan sejumlah ilmuwan bahwa manusia adalah gambar. Segala yang dirasakan bersifat sementara dan tipuan, dan alam semesta hanyalah sebuah bayangan, tampak dibuktikan oleh ilmu pengetahuan di zaman kita. Agar lebih memahami rahasia di balik materi ini, marilah kita pahami kembali indera penglihatan yang memberikan kita informasi paling banyak tentang dunia luar. Proses melihat terjadi secara bertahap. Pada saat melihat, kumpulan cahaya yang disebut foton bergerak dari benda menuju mata dan menembus lensa mata di mana foton ini dibelokkan dan difokuskan ke retina di belakang mata. Di sini, cahaya dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik dan kemudian diteruskan oleh sel-sel syaraf ke pusat penglihatan di bagian belakang otak. Proses melihat sesungguhnya terjadi di pusat tersebut yang berada di otak. Semua pemandangan yang kita saksikan dalam kehidupan kita dan semua peristiwa yang kita alami sebenarnya kita rasakan di tempat yang kecil dan gelap ini. Film yang kini sedang Anda saksikan dan pemandangan luas tanpa batas yang Anda lihat di ufuk, keduanya masuk ke dalam tempat kecil berukuran beberapa sentimeter kubik ini. Sekarang, marilah kita cermati kembali informasi ini dengan lebih seksama. Ketika kita berkata, kita melihat, kita sesungguhnya melihat efek yang ditimbulkan pada otak kita oleh cahaya yang sampai pada mata dengan merubahnya menjadi sinyal listrik.
Ketika kita berkata, kita melihat, kita sebenarnya menyaksikan sinyal-sinyal listrik pada otak kita. Di samping itu, ada hal lain yang perlu diingat. Otak tertutup rapat dari masuknya cahaya, dan bagian dalamnya gelap gulita. Oleh karenanya, ia tak mungkin akan pernah berhubungan dengan cahaya. Kita dapat menjelaskan hal ini dengan sebuah contoh. Anggaplah di hadapan kita ada sebuah lilin menyala, dan kita melihat cahaya lilin ini. Selama kita melihat cahaya lilin, bagian dalam tengkorak dan otak kita sama sekali gelap. Cahaya lilin tidak pernah menerangi otak maupun pusat penglihatan kita. Namun kita melihat dunia berwarna-warni dan terang benderang dalam otak kita yang gelap. Hal yang sama terjadi pula pada semua indera kita yang lain. Suara, sentuhan, rasa dan bau, semuanya dirasakan di dalam otak sebagai sinyal-sinyal listrik. Jadi, otak kita sepanjang hidup tidak berhubungan langsung dengan materi sesungguhnya yang ada di luar kita, melainkan sekedar tiruan berupa sinyal listrik dari materi tersebut yang terbentuk di dalam otak kita. Disinilah kita tertipu ketika menganggap tiruan ini sebagai materi sesungguhnya di luar kita. Kenyataan ini menghantarkan kita pada kesimpulan yang tak perlu diperdebatkan lagi. Semua yang kita lihat, sentuh, dengar, dan rasakan sebagai materi, dunia atau alam semesta hanyalah sinyal-sinyal listrik dalam otak kita. Sebagai contoh, kita melihat seekor burung di dunia luar. Nyatanya, burung ini bukanlah di dunia luar, tapi dalam otak kita. Partikel-partikel cahaya yang dipantulkan burung mengenai mata kita, dan kemudian dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini diteruskan oleh sel-sel neuron ke pusat penglihatan di otak. Burung yang kita lihat sesungguhnya adalah sinyal-sinyal listrik dalam otak kita. Jika syaraf-syaraf penglihatan yang menghubungkan ke otak diputus, penampakan burung tersebut akan segera lenyap. Dengan cara yang sama, suara burung yang kita dengar juga ada dalam otak kita. Jika syaraf yang menghubungkan telinga ke otak diputus, maka tidak akan ada suara yang terdengar. Singkatnya, burung yang kita lihat dan suaranya yang kita dengarkan tidaklah lebih dari penafsiran sinyal-sinyal listrik oleh otak. Hal lain yang perlu dicermati di sini adalah perasaan tentang jarak. Misalnya, jarak antara Anda dan layar ini tidaklah lebih dari perasaan tentang ukuran ruang yang terbentuk dalam otak Anda. Juga, benda-benda yang terlihat sangat jauh dalam pandangan seseorang ternyata adalah sejumlah bayangan yang terkumpul pada satu titik dalam otak. Misalnya, seseorang yang menyaksikan bintang-bintang di langit beranggapan bahwa mereka berjarak jutaan tahun perjalanan cahaya darinya. Padahal, bintang-bintang ini ada dalam dirinya sendiri, di pusat penglihatan pada otaknya. Ketika sedang menonton film ini, Anda sebenarnya tidak berada di dalam ruangan sebagaimana yang Anda yakini. Sebaliknya, ruangan tersebut berada dalam diri Anda. Penglihatan Anda terhadap tubuh Anda membuat Anda berpikir bahwa Anda berada di dalamnya. Namun Anda harus ingat bahwa tubuh Anda pun adalah gambar yang terbentuk dalam otak Anda. Apakah keberadaan dunia luar sangat diperlukan? Sejauh ini, kita telah berulang kali menyebut dunia luar dan dunia persepsi atau penampakan yang terbentuk dalam otak kita.
Yang terakhir inilah yang sebenarnya kita lihat. Namun, dikarenakan kita tidak pernah mampu bersentuhan langsung dengan dunia luar, bagaimana kita dapat yakin bahwa dunia luar ini benar-benar ada? Sudah pasti kita tidak dapat. Satu-satunya dunia yang dengannya kita dapat berhubungan langsung adalah dunia penampakan yang kita huni dalam otak kita. Kita meyakini keberadaan benda-benda hanya karena kita melihat dan menyentuhnya, dan mereka dimunculkan kepada kita oleh penampakan yang kita buat. Tapi, penampakan oleh kita hanyalah sekedar gambaran dalam otak kita. Jadi, benda-benda yang terekam oleh penampakan yang kita buat tidak lebih dari sekedar gambaran, dan gambaran ini hakikatnya tidak ada melainkan dalam otak kita. Karena semua ini hanya ada dalam otak, maka ini berarti bahwa kita telah tertipu ketika kita membayangkan bahwa alam dan segala sesuatu memiliki wujud di luar otak. Untuk membayangkan bahwa materi memiliki wujud di luar otak adalah tipuan belaka. Penampakan yang kita saksikan sangat mungkin berasal dari sumber tiruan. Hal ini dapat dipahami dengan contoh berikut. Pertama-tama, marilah kita anggap kita dapat mengeluarkan otak dari tubuh kita dan menjaganya agar tetap hidup dalam sebuah toples kaca. Lalu kita ambil komputer dengan beragam informasi yang dapat direkam di dalamnya. Terakhir, marilah kita masukkan sinyal-sinyal listrik dari semua data yang dapat memunculkan situasi seperti gambar, suara, dan rasa ke dalam komputer ini. Marilah kita hubungkan komputer ini dengan pusat penginderaan dalam otak kita menggunakan kabel elektroda dan mengirim data yang telah terekam ke otak kita. Di saat otak kita merasakan sinyal-sinyal ini, ia akan melihat dan hidup dalam situasi yang dimunculkan sinyal-sinyal ini. Dari komputer ini, kita juga dapat mengirim ke otak kita sinyal-sinyal tentang gambaran diri kita. Misalnya, kita dapat mengirim ke otak kita sinyal-sinyal yang berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, dan peraba yang kita rasakan ketika kita duduk di kursi. Dalam keadaan ini, otak kita akan menganggap dirinya sebagai seorang bisnismen yang sedang duduk di kantornya. Dunia bayangan ini akan berlangsung selama rangsangan terus-menerus datang dari komputer tersebut. Kita tak pernah menyadari bahwa kita hanya terdiri dari otak. Sungguh sangat mudah kita terkecoh dalam mempercayai penampakan yang tanpa disertai wujud materi sebagai hal yang nyata. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam mimpi kita. Bagi Anda, sesuatu yang nyata adalah segala yang dapat disentuh dengan tangan dan dilihat dengan mata. Dalam mimpi, Anda dapat pula menyentuh dengan tangan Anda dan melihat dengan mata Anda. Namun pada kenyataannya Anda tidak memiliki tangan atau mata. Tidak ada pula sesuatu pun yang dapat disentuh atau dilihat. Sehingga, ketika mempercayai apa yang Anda rasakan dalam mimpi sebagai keberadaan secara materi, Anda telah tertipu. Sebagai contoh, seseorang yang tidur pulas di pembaringannya dapat melihat dirinya berada dalam dunia yang sama sekali berbeda dalam mimpinya. Ia mungkin bermimpi bahwa ia seorang pilot dan menjadi komandan pesawat raksasa. Dan ia bekerja sangat serius mengomandani pesawat tersebut. Padahal orang ini tidak beranjak selangkah pun dari tempat tidurnya. Dalam mimpinya, ia mungkin berada pada sejumlah keadaan yang berbeda dan bertemu kawan, berbicara dengan mereka, makan dan minum bersama. Kendati pun sekedar penampakan yang tidak memiliki wujud materi, pengalaman dalam mimpi ini terasa sama sekali nyata.
Hanya ketika bangun dari mimpinya lah, ia kemudian menyadari bahwa semua ini hanyalah penampakan. Jika kita dapat dengan mudah hidup dalam dunia semu mimpi kita, maka hal yang sama dapat berlaku pada dunia yang kini kita huni. Ketika kita terbangun dari mimpi, tidak ada alasan logis untuk tidak berpikir bahwa kita telah memasuki mimpi yang lebih panjang yang kita sebut kehidupan nyata. Alasan kita menganggap mimpi kita sebagai hayalan, sedangkan dunia sebagai alam nyata, hanyalah akibat kebiasaan dan prasangka kita. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja terbangun dari kehidupan di bumi yang kita anggap sedang kita jalani saat ini, persis sebagaimana ketika kita terbangun dari mimpi. Setelah semua kenyataan materi ini terungkap, kini muncul pertanyaan yang paling penting. Jika peristiwa di alam materi yang kita ketahui pada hakikatnya adalah sekedar penampakan, bagaimana dengan otak kita? Oleh karena otak kita adalah materi sebagaimana lengan kita, kaki atau benda lain, ia mestinya juga sekedar penampakan sebagaimana semua benda lainnya. Contoh lain akan lebih menjelaskan hal ini. Marilah kita anggap bahwa kita memanjangkan syaraf-syaraf yang menuju ke otak kita dan meletakkan otak tersebut di luar kepala kita sehingga kita dapat melihatnya dengan mata kita. Pada keadaan ini, kita akan dapat melihat otak kita dan menyentuhnya dengan jari-jari kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa otak kita juga tidak lebih dari sebuah penampakan yang dibentuk oleh indera penglihatan dan peraba. Lalu, kehendak apakah yang melihat, mendengar, dan merasakan semua indera yang lain jika bukan otak? Siapakah dia yang melihat, mendengar, meraba, dan merasakan rasa dan bau? Siapakah wujud ini yang berpikir, beralasan, memiliki perasaan, dan bahkan berkata, "Saya adalah saya"? Salah seorang pemikir terkemuka abad ini, Karl Pribram, juga memiliki pertanyaan yang sama. Sejak zaman Yunani, para filsuf telah memikirkan tentang hantu di dalam mesin, manusia kecil dalam manusia kecil, dan lain sebagainya. Di manakah saya, seseorang yang menggunakan otaknya? Siapakah dia yang melakukan perbuatan mengetahui? Sebagaimana perkataan Saint Francis dari Assisi, apa yang kita cari adalah sesuatu yang melihat. Ternyata, wujud gaib yang menggunakan otak, yang melihat dan merasakan ini adalah ruh. Apa yang kita sebut dengan alam materi adalah sekumpulan penampakan yang dilihat dan dirasakan oleh ruh ini. Sebagaimana tubuh yang kita punyai dan alam materi yang kita lihat dalam mimpi tidak memiliki wujud fisik, alam semesta yang kita tempati dan tubuh yang kita miliki saat ini juga tidak memiliki wujud fisik. Wujud absolut ini adalah ruh. Materi hanya terdiri dari penampakan yang dilihat oleh ruh. Begitulah, kendati pun kita memulai dengan anggapan bahwa materi adalah nyata, hukum-hukum fisika, kimia dan biologi, semuanya menghantarkan kita pada kenyataan bahwa materi terbentuk dari khayalan, dan pada kenyataan pasti tentang adanya wujud gaib. Inilah rahasia di balik materi. Kenyataan ini sangatlah pasti sehingga mengkhawatirkan sejumlah ilmuwan materialis yang meyakini materi sebagai wujud absolut. Penulis artikel ilmu pengetahuan, Lincoln Barnett, berkata dalam bukunya The Universe and Einstein, seiring dengan penyederhanaan semua kenyataan objektif menjadi sebuah dunia bayangan dalam persepsi oleh para filosof, para ilmuwan telah menyadari keterbatasan yang mengkhawatirkan tentang indera manusia. Semua fakta ini menghadapkan kita secara langsung pada pertanyaan yang sangat penting. Jika sesuatu yang kita yakini sebagai alam materi ternyata hanya berupa kumpulan penampakan yang diberikan pada ruh kita, lalu apakah sumber penampakan-penampakan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan fakta bahwa materi tidak memiliki keberadaan dengan sendirinya, akan tetapi sekedar penampakan. Oleh karenanya, penampakan ini sudah seharusnya terjadi akibat kekuatan lain, yang berarti bahwa ia pasti telah diciptakan.
Lebih dari itu, penciptaan ini harus terjadi terus-menerus. Jika tidak demikian, maka apa yang kita sebut materi akan musnah dan hilang. Hal ini dapat disamakan dengan televisi yang terus menampilkan gambar selama ada sinyal yang terus-menerus dipancarkan. Jika pemancaran ini berhenti, gambar pada layar TV juga akan hilang. Jadi, siapakah yang menjadikan ruh kita melihat tanah, manusia, tumbuhan, tubuh kita, dan segala hal lain yang kita lihat? Sangat jelas bahwa ada pencipta Maha Agung yang telah menciptakan seluruh alam materi, yakni keseluruhan penampakan, dan terus-menerus menciptakan tanpa henti. Karena pencipta ini memperlihatkan penciptaan yang luar biasa, dia pasti memiliki kekuatan dan kebesaran abadi. Semua penampakan dia ciptakan sesuai kehendaknya, dan dia berkuasa atas segala yang diciptakannya setiap saat. Pencipta ini adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Wujud absolut sesungguhnya adalah Allah. Segala sesuatu selainnya hanyalah bayangan yang dia ciptakan. Kenyataan ini dijelaskan oleh ulama besar Islam, Imam Rabbani, sebagaimana berikut. Allah, materi pembentuk wujud-wujud yang dia ciptakan ini hanyalah ketiadaan. Dia menciptakan segalanya di dunia indera dan khayalan. Keberadaan alam semesta adalah di dunia indera dan khayalan. Dan ia bukanlah materi. Pada kenyataannya, tiada sesuatu pun di alam luar kecuali wujud yang maha suci. Dialah Allah. Di semua empat penjuru jagat raya yang terbentuk oleh beragam penampakan adalah wujud Allah sebagai wujud nyata satu-satunya. Karenanya, wujud paling dekat kepada manusia adalah Allah. Fakta ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan ayat, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Ketika Anda menyaksikan film ini, wujud terdekat dengan Anda adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang Anda lihat setiap saat. Selama Allah menjadikan kita melihat gambar dan merasakan apa yang ada di dunia ini, kita akan terus hidup di dunia ini. Ketika Ia menghentikan gambar dan cita rasa tentang dunia ini, lalu menampakkan malaikat maut kepada kita dan memberikan penampakan tentang dimensi yang berbeda, ini berarti kita telah meninggal dunia. Hari kebangkitan, penghisaban, surga, neraka, dan semua kehidupan abadi akan diciptakan dengan cara yang sama untuk kita. Untuk menciptakan ini semua sangatlah mudah bagi Allah, yang telah memperlihatkan bukti kekuasaan yang abadi serta ilmunya tak terbatas kepada kita ketika masih di dunia ini.